Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada bab terakhir di dalam hadis kedua kitab Al-Arba'in An-Nawawi dengan ta'liq dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qala, maka kemudian laki-laki asing yang datang tersebut bertanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan, maka kabarkanlah kepadaku wahai Nabi Muhammad tentang apa itu ihsan. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta abudallah ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka ketika engkau tidak bisa mengumpamakan engkau sedang melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat dirimu. Qala sadaqta, maka kemudian laki-laki asing ini menjawab, engkau benar. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah, maka kemudian laki-laki asing ini bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang as-sa'ah, tentang hari akhir, hari kiamat. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya itu lebih tahu dari yang bertanya. Qala, maka laki-laki asing ini bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha, maka kabarkan kepadaku tentang apa tanda-tanda hari kiamat itu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha, ketika tanda kiamat yang pertama adalah ketika kita melihat atau ada seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan, dan engkau melihat ada seseorang yang beralas kaki, tidak berbaju, miskin, dan juga penggembala kambing. Mereka yatatawaluna fil bunyan, mereka saling berlomba-lomba di dalam mendirikan bangunan. Ada orang yang miskin, bertelanjang kaki, tidak memakai baju, penggembala kambing, keadaan di mana keadaan seorang yang sangat miskin sekali. Mereka berlomba-lomba untuk mendirikan sebuah bangunan. Subhanallah, berarti keadaannya sudah berubah. Qala thumma intalaqa, maka kemudian laki-laki asing ini dia berlalu dari hadapan Rasulullah dan Sayyidina Umar juga para sahabat yang lainnya. Falabithtu maliyan, maka kata Sayyidina Umar, maka aku diam untuk beberapa saat di sana. Setelah laki-laki tersebut pergi, aku, Rasulullah dan beberapa sahabat tidak langsung pergi, tapi masih diam untuk beberapa saat. Thumma qala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, kata Sayyidina Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar. Maka kemudian qultu, aku menjawab, Allahu wa rasulu a'lam, sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, yang lebih mengetahui.
Qala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa innahu Jibrilu atakum yuallimakum dinakum. Sesungguhnya yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril, yang beliau datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang bagaimana agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang kedua dari Al-Arba'in An-Nawawi ini sungguh banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Namun tentu saja tidak bisa kita sebutkan seluruhnya di sini. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, di antaranya adalah beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau membagi derajat ihsan itu menjadi dua. Disebutkan dalam kitab beliau ini, beliau membagi ihsan, derajat ihsan itu menjadi dua. Apa saja? Yang pertama adalah derajat tolab. Derajat tolab. Yang kedua adalah derajat harb. Nah, derajat tolab itu adalah derajat yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi dari ihsan. Apa pengertiannya? Tolab adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan melihat zatnya ya. Agar tidak disalahpahami, kita seakan-akan sedang melihat Allah, melihat keagungan Allah, melihat sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah akan timbul rasa cinta, rasa tunduk dan lain sebagainya. Kemudian derajat yang kedua, ya, kalau ketika kita belum mampu atau tidak mampu untuk mencapai derajat yang pertama ini adalah ada derajat harb. Apa derajat harb itu? Derajat harb adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin Allah melihat kita, maka takutlah kita akan siksanya. Ya, kita belum mampu beribadah seakan-akan kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita, dan kita beribadah, kita takut akan siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala, dan derajat ini lebih rendah daripada derajat yang pertama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dimanapun posisi kita saat ini, entah kita berada di derajat yang ihsan, yang paling terbaik, yang akmal, yaitu derajat tolab, kita beribadah, kita mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, dalam solat kita, dalam zikir kita, terutama dalam solat-solat malam kita. Ataupun kita belum mampu di derajat yang pertama ini, tapi kita sedang berada di derajat yang kedua, yaitu kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kita yakin itu, dan kita takut akan sisa Allah Subhanahu wa taala. Semuanya baik, semuanya insya Allah baik, walaupun yang terbaik adalah yang derajat yang pertama. Dan pertahankan kita dalam derajat ini, jangan sampai kita tidak meraih keduanya. Jangan sampai kita beribadah, kita seakan-akan sedang tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Seseorang yang tidak merasa diperhatikan oleh Rabb-nya, oleh Tuhannya, maka akan besar kemungkinan dia tidak khusyuk di dalam solatnya, dia tidak khusyuk di dalam puasanya. Bahkan dia akan melakukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran syariat, walaupun secara kasat mata dia solat, tapi solatnya tidak akan bernilai, karena ketika dia sholat dia tidak mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di saat itu. Pikirannya kemana-mana, ingat bahwasanya dia masih ada urusan dunia yang belum selesai. Bahkan mungkin saking dia lalainya di dalam sholat, dia lupa akan berapa derajat, berapa rakaat sholat yang sedang dia lakukan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Karena apa? Karena sholat adalah amalan yang paling utama. Bahkan dikatakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan sholat. Mari kita perhatikan amalan sholat kita, amalan sholat istri kita, anak kita dan keluarga kita.
Karena apa? Kita sebagai laki-laki, kita sebagai bapak, kita sebagai suami adalah orang yang pertama akan Allah mintai pertanggungjawaban di akhirat kelak tentang bagaimana solatnya istri kita, anak kita dan keluarga kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, telah selesai hadis yang nomor 2 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita tentang maksud yang sudah kita pelajari bersama ini dan keistiqomahan hati untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.